Ya, cek. Baik, semuanya silakan dirapikan mejanya. Ini nggak lurus, berantakan sekali nih mejanya nih. Beresin Ganis, Abang Danis. Keivan, beresin mejanya. Lurusin. Silakan buku matnya dikeluarin. Modulnya juga dikeluarin. Siapa yang nggak bawa modul? Nino doang? Nino, kamu nggak bawa? Oke, mulai absen dulu ya. Nino -1. Nino -1. Oh, Fitra belum ada modul? Bentar. Pak Abdul, boleh minta tolong? Anterin. Udah Pak Abdul aja. Kenapa di mana? Di kelas Grafiton. Dia di Pak Ahmad, bisa di paling pinggir ada kardus warna hijau. Paper ambil aja satu itu. Adi Aksa Rizky. Akmal. Arabi. Hadir, Pak. Atala Hussein. Gak ada. Dafar Bani sakit ya. Danis Fahri. Fairuz Faiz. Gaisan Danis. Kepan. Nino. Arga. Hadir. Paja. Mana Paja? Paja duduknya di sini. Di sini. Di sini di depan. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi Paja di sini ya. Sekarang sok di situ dulu. Iya, makanya 2 menit dulu lah sok. Biar dekat, biar depan Pak Ugi. Ini siapa yang gua catur? Husen Murtaza. Hadir. Rashid. Razin. Kevin. Hadir. Karim. Hadir. Safi. Mana? Wildan Zia. Hadir. Wisnu. Ya. Ya, Fajar di sini, Za. Udah 2 menit. Ah, Redang pakai jaket kamu aneh. Oh, lepas. Oh, kan berarti alasan doang di situ. Ayo di sini bawa bukunya. Rashid ditutup laptopnya. Rashid ditutup laptopnya. Faza, ayo. Ayo udah 2 menit. Ayo. Pogi nggak akan mulai kalau Faza masih di situ. Nah, mana bukunya? Mana bukunya bawa?
Ayo dihitung. Udah bawa sama tasnya. Gue gini doang nungguin aja. Ya disiapin dulu. Kepan itu tuh mejanya benerin atuh, hei. Kepan, mejanya benerin. Iya ini mejanya benerin nih. Ini geserin ke sini. Lurusin sama meja belakang. Oke, 15 menit. Silakan disiapin dulu, Kepan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kelas ini teh lama di pengondisian. 15 menit dulu baru kondisinya bisa gini. Ya, Atala Hafiz belum ke absen, hadir nggak? Nggak ada ya. Ya, anak-anak semuanya kelas 7 square. Kemarin ada yang udah dapat undangan math class? Ada. Nah, harusnya udah ada. Math club mah beda dengan math class kan? Beda. Jadi undangannya lewat mana? Apa yang di rumah apa tadi? Undangannya lewat apa? Math class ya. Ya undangannya lewat apa? Jadi gini, math class itu ya, kalau kalian dapat rekomendasi itu, silakan langsung ikutin karena sifatnya sangat dianjurkan. Wajib sih ya enggak jadi wajib sih ya. Cuman sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ini bisa menolong kalian nanti ketika belajar math, terutama yang masih lupa-lupa operasi perkalian, pembagian ya. Pokoknya yang SD apa aja tuh ya harus ikut. Oh ikut ya sip ya. Kenapa? Oh Pak Ogi kurang tahu, di suratnya kok nggak salah ada itu di suratnya. Undangannya via surat ya, surat yang biasa dikasihin ke orang tua. Diskon? Oh nggak tahu sih masalah itu mah. Nah, bagi yang apa saya nggak diundang tapi pengen ikutan, boleh. Gitu. Silakan bilang aja ke itu ya ke Pak Asep. Jadi gurunya. Nah gitu ya kalau math class sifatnya untuk menguatkan lagi materi kelas 6 SD ya. Nanti kalau misalkan ke depannya mungkin bisa jadi ada math club. Kalau math club itu buat persiapan ikut kompetisi. Kayak olimpiade gitu ya, atau misalkan OSN. Pokoknya udah ready di tempat terus-terusan untuk nanti kalau ada lomba tuh langsung ikutan gitu ya. Siapa tahu gitu ya di sini ada yang jenius dan bisa jadi juara gitu ya. Kayak si Akbar nggak ketang. Ya silakan boleh dibuka modulnya halaman ke 15
15. Kita lanjut ke BAB 6. Ke bab 6 aritmetika sosial. Di sini yang dulu di sekolahnya di Cendekia Muda siapa aja? 1, 2, 3. Oh banyak ternyata ya. Yang di rumah? Yang di rumah ada berapa? Yang di rumah? Resain coba. Oh nggak ada ya di rumah? Oke. Tapi mungkin programnya sama gitu ya. Mungkin program ini sama. Dulu ada yang pernah ikutan Market Day? Pas SD? Oh ada. Dulu ya SD mana? SD mana dulu? Lukmanul Hakim. Oh ada juga sih. Ibnu Sina ada juga. Geleh lah, geleh. Loh, terus kalau gitu? Oh iya. Oh gitu. Tapi pada sekalian Market Day ada yang pernah untung? Nggak pernah untung? Pernah untung? Rashid untung berapa waktu itu? Tapi untung lah pokoknya ya. Ada yang pernah rugi? Nggak pernah. Akmal pernah ikutan nggak Market Day? Akmal, Market Day. Pernah? Untung atau rugi dulu? Untung berapa? Lupa. Yang ngitungin 40.000. Modalnya? Modalnya 35.000. Oh ya. Oh ya. Tapi pertanyaan pertama mungkin pas kalian Market Day itu tujuannya apa sih? Wajib soal sekolah. Terus untuk dapat untung. Akmal menurut kamu kalau jualan tujuannya apa? Kalau jualan tujuannya apa? Seru. Wah, tujuannya seru. Biar dapat duit gitu. Kalau kata Kevin biar apa? Ya, baik. Perhatiin. Jadi kalau misalnya dari yang tadi kalian bilang, intinya kalau jualan itu fokusnya biar dapat untung ya. Biar dapat untung, biar dapat uangnya berkali-kali lipat dari modalnya. Oke, akan coba tampilin satu video. Ada satu video, kalian diminta buat analisis curangnya gimana. Jadi di sini tuh ada video orang curang lagi jualan. Ya, kalian coba perhatiin curangnya di sebelah mana, gitu ya di video ini nih ya. Kalau yang di rumah mungkin nggak ada ininya, nggak ada suaranya. Ini di sini nih. Ini part 1. Kelihatan curangnya di sebelah mana? Kok ke next sih?
Curangnya sebelah mana? Ada yang belum dapat dulu sebelah mana? Coba lagi ya, coba lagi. Curangnya sebelah mana? Yang mana? Tambahin apa? Ini ya. Jadi pas nimbang ini yang di keranjang tuh yang dibeli sama pembelinya ya. Terus si pedagang ini teh naruh apa buah tambahan di sini. Nah, pas sudah mau dibungkus, si buahnya dijatuhin ke sini nih. Gitu ya. Jadi harusnya bisa nambah satu buah lagi tapi malah keambil gitu ya. Mana ada sedekahan. Kalau dianya tahu mah nggak tahu, iya bang dia. Iya. Coba yang ini nih, sebelah mana ininya? Kelihatan nggak tadi curangnya mana? Ini yang ketiga. Kau tahu pernah nonton? Oh sering. Ini kalau yang ini yang mana nih? Ini yang agak susah ini nyari. Ini mah agak susah nyari liciknya di mana. Itu kreseknya. Ini kalau yang ini dia ditaruh pemberat di sini tuh ya. Nah, pas sudah selesai dibungkus berasnya, si pemberat tadi teh ditaruh di bawah sini. Sama juga gitu ya. Nama-nama juga. Hei, ini ngapain sih? Akmal, 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 itu buang semua. Buang, buang. Oke, tungguin dulu sampai dibuang. Akmal buang. Oke, Faza, dari video ini kira-kira penjualnya untung nggak? Untungnya kenapa? Harga kalau 20 kilo tuh 20.000. Dapat 11.000. Pakai 20 kilo. Dia bayar 2.000 mahal. Berarti kalau gitu sama-sama dapat untung juga berarti kan ya? Kalau misalkan kita jualan terus kemudian kita dapat untung ya berarti tujuan jualan sebenarnya udah terpenuhi gitu ya. Jadi kalaupun niatnya jualan itu pengen untung doang kayak gini juga sebenarnya boleh gitu kan ya. Tapi ini salah. Betul. Kalau di Muslim kalau misalkan curang kayak gitu dibolehin atau enggak? Iya. Jadi kalau misalkan kita pengen jualan itu bukan semata-mata pengen untung doang. Ya, jadi bukan pengen untung doang. Iya, jadi harus ada akadnya kalau jualan tuh. Pertama,
Pertama, si penjual itu sama yang mau beli itu harus ada akadnya. Sama-sama ridho. Misalnya tuh, nih saya mau beli air misalkan. Beli air ini 2.000-an, boleh nggak dibeli? Kalau penjualnya bolehin ya udah, berarti sah. Kalau misalkan nggak boleh ya berarti nggak bisa. Ini kalau misalkan yang tadi kayak nipu aja gitu. Pembelinya taunya belinya sekilo tapi malah pas ditimbang lagi jadi kurang, kan nipu jadinya. Jadi hukumnya salah gitu ya, nggak boleh. Jadi sebagai muslim kita bukan cuman dapat untung doang ketika jualan, tapi harus memperhatikan si ketentuannya. Di Al-Qur'an ada yang hafal nggak surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3? Terus Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ada yang tahu nggak? Wailul. Azab besar bagi orang yang curang dalam takarannya ya. Dalam takaran dan timbangannya. Jadi kalau misalkan udah ngurang-ngurangin ini udah jelas di Al-Qur'an udah dilarang gitu ya. Kalau misalkan mau nyari hukum di manapun di Al-Qur'an ini udah ada. Jadi kalau misalkan orang muslim harusnya udah tahu gitu ya kalau yang kayak gitu teh nggak boleh gitu ya. Kalau orang kafir yang nggak tahu ya mungkin bisa jadi nggak tahu jadi makanya mereka melakukan hal yang kayak gitu ya. Apa gimana? Iya. Iya benar. Makanya nanti ketika kalian belanja ke pasar misalkan gitu ya, harus waspada yang kayak gini itu ya karena nggak kelihatan memang susah ngelihatnya tuh. Tadi juga ya karena iya benar. Iya benar. Tapi intinya di sini yang mau kita tekanin adalah kalau misalkan kalian nanti di market day atau misalkan jualan sendiri gitu ya, kalian kalau misalkan jualan itu memang benar-benar tertakar semuanya tuh. Adil gitu ya, kelihatan oh ini teh takarnya sekilo memang benar sekilo gitu ya, nggak dikurang-kurangin atau apa gitu ya. Baik, Pogi langsung aja ke kasusnya. Yang di matematika yang kita bahas itu nggak akan ke bagaimana cara jualannya gitu ya. Di sini cuman menganalisis atau mencoba melihat ini kasusnya untung atau rugi secara matematis gitu ya. Secara matematikanya itu gimana? Kalian bisa buka halaman ke 15 juga ya. Contoh kasusnya di ini nih. Buaya spesial ya, bubur ayam spesial topping Oreo dan nasi katanya itu ya. Ceritanya Udin dan kawan-kawan sekelompoknya mendapat tugas buat jualan buaya spesial atau singkatan yang tadi nih ya. Untuk beli bahan pokoknya Udin ngabisin uang 1 juta. Tapi bukan tapi ya, dia bisa bikin 130 porsi terus dijual per porsinya tuh 10.000. Nah, kalau misalkan kejualnya 110 porsi, kira-kira dia untung atau rugi? Gimana cara ngitungnya? Nah, coba kalian kotet-kotet, dihitung dulu. Rashid, kamu perhatiin nggak? Nah, perhatiin awan, kamu lihat ngobrol sama Pajak. Coba yang ini menurut Rashid, untung atau rugi? Oh, kalau mana ada setengah untung setengah rugi. Oke, yang pertama kita lihat itu pendapatannya dihitung dulu kan ya. Pendapatan nanti penjualan itu berapa? Dari mana? Ya, 110 ini kan yang kejualnya 110 ya. Harga satu porsinya tuh 10.000. Berarti 1.100.000 kan ya. Modalnya berapa? Modalnya 1 juta. Ini gimana tuh biar kelihatan nih dimundurin gitu.
Kelihatan. Soalnya di sana silau juga tuh kan. Iya, ini yang di sebelah sini geser tuh, nggak mungkin juga ya. Ya, soalnya PPT-nya di situ atau di sini aja ya, di modul di sini ya. Coba ya bentar. Di sini aja. Coba di sini kelihatan kan? Apa? Hah? Nggak bisa bahasa jauh? Oh, harusnya. Lesehan mau nggak di depan? Oh, kalau Pogi harus bawa PC sama perabotannya. Segini kebaca? Coba agak dimajuin aja lah duduknya. Jadilah majuin. Ini emang TV-nya juga nggak begitu jelas. Di zoom. Nggak bisa. Oh ini nih di sini. Itu. Iya, ini tulisan ininya juga tuh kan kecil-kecil. Wah, udah gini aja ya. Di modul juga ada sih ini. Coba di modul ya, di modul yang halaman 15 itu. Kalau ditanya modalnya berapa? Modalnya 1 juta. Oke. Kalau kondisinya, pendapatannya 1.100.000. Modalnya 1 juta. Kasusnya ini berapa? Gimana? Untung atau rugi? 100.000. Untungnya berapa? Tapi 100.000 ini untungnya 100.000 dari ya. Modal dari bansos. Nah ini ya. Ini 1.100.000 dikurangi 1 juta yang di sini ya. Jadi keterangannya ini untung. Kalau misalkan yang ini ada di halaman ke 16, sorry. 16. Coba dicari pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Akmal, kamu teh lagi kenapa sih? Kalau kebaca apa yang di rumah? Pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? 720. Dari mana?
terjual. Iya, kan dilihat dulu di sini tuh kan ya yang kejualnya tuh berapa? 90 kan ya. Yang terjual 90 porsi katanya. Makanya dibaca di situnya ya. Terus kemudian yang harga satu porsinya itu 8 ribuan, berarti dikali-kaliin ya. Jadi pendapatannya itu 720.000. Modalnya berapa? Modalnya 800.000. Modalnya 800.000, sehingga ketika dikurangkan pendapatan kurangi modalnya dia negatifnya. Jadi rugi gitu ya. Kalau ini yang ketiga, Pendapatannya 700, Pak. 700.000 dari mana? Itu 70 kali itu 10. Akmal, oke lama-lama kesel sama kamu ya, serius. Nah ya, dapat 70, kejualnya 70 ya, terus kemudian harga per botolnya 10.000 ya, pendapatannya 700.000. Ya, nggak untung, nggak rugi juga berarti dia. Iya, bahasa lainnya impas atau balik modal gitu ya. Ini bisa ada dua istilah itulah ya. Kalau secara matematis dibilangnya balik modal, cuman kalau misalkan balik modal kayak gini tuh tetap rugi sih sebenarnya kalau misalkan aslinya, soalnya kan udah capek-capek jualan gitu ya, ngulangin waktu bikin semua makanannya gitu ya. Jadi rugi. Tapi kalau secara matematis ini masih dibilangnya balik modal aja. Jadi di sini ada 3 keterangan kalau misalkan nanti kalian ngisi atau misalkan dikerjain soal, kasus untung itu ketika si pendapatannya lebih besar daripada modal gitu ya. Kalau rugi sebaliknya, kalau impas itu pendapatannya itu sama dengan modal. Kalian bisa isi dulu tabel yang ada di udah ya, tabel yang di halaman 16 tuh, halaman 16 tadi tuh pendapatannya yang buat spesial tuh berapa, modalnya berapa gitu ya. Halaman 16 apa? Halaman 16 tuh diisi dulu tuh yang tadi ya. Oh nggak mau kamu baca sendiri ya. Kan tadi udah. Yang di rumah juga coba diisi dulu yang tabel halaman 16. Tadi buaya spesial pendapatannya itu berapa? Kalian kalau lupa bisa baca lagi yang halaman 15-nya. Terus modalnya berapa? Terus P dikurangi M, tuh pendapatan dikurangi modal. P dikurangi M itu teh. P-nya itu pendapatan, tuh ada keterangan di pinggir ya. M-nya itu modal, nah dikurangin berapa? Ya, 1.100.000 tadi itu kan ya. 1.100.000. Apa? Apa Rashid? Iya. Pendapatannya lebih kecil dari modal, berarti dia minus ya, rugi ini ya, tuh. Ya, minus.
Iya. Yang ini Pogi nggak bercanda ya. Yang bercanda tadi yang ngebohong gitu ya. Yang berisik ya di kelas. Ini Pogi ya kasih penilaian harian. Minus ini tuh ya. Tuh. Ada beberapa. Pokoknya yang diingetin berkali-kali masih gitu, udahlah. Pogi nggak ambil pusing. Udah ini? Nah gitu ya. Nah di kotak yang bawah, yang halaman 16, kalian bisa isi simpulan ini ya. Untung kondisinya gimana gitu ya, kalau rugi gimana, kalau impas gimana. Diisiin ya yang di kotak. Iya di bawah. Ya, yang gitu. Diisiin untungnya berapa, rugi berapa, impasnya berapa gitu ya. Ini tanda ini ya. Besar dari modal ya. Pendapatan kecil dari modal. Tanda pertidaksamaan gitu ya. Kan tadi Pogi suruh di situ kamu. Dari tadi di sana lama. Udah beres yang 16, halaman 16? Udah beres halaman 16? Udah. Kalau udah, kalian bisa nyobain yang hiburan Sugro 1. Cobain nomor 1 sampai 5 ya. Halaman 17. Ya, berapa? Udah? Wah, mantap. Tinggal kita cek bareng-bareng ya. Tidak senang. Kayaknya minggu ini atau enggak minggu depan. Kayaknya ya. Harinya tergantung dari sana. Bukan Pogi yang ngajar soalnya. Buliah kelas 8. Guru kelas 8. Bukan. Enggak ngajar di apa maksudnya di med kelas. Yang enggak. Med kelas mah nanti sama Buliah guru kelas 8. Pogi mah sibuk. Sibuk. Nanti juga bukan sharing aja konten matematika itu. Oh, udah selesai. Mantap. Baik, kita bahas aja langsung ya. Yang belum nyusul ya karena udah dari tadi harusnya. Baik, nomor 1 kalau pendapatannya 1 juta, modalnya 900.000, Nino ini kasusnya untung rugi. Untung ya. Untungnya ini untung. Kenapa untung Iski? Ya, pendapatannya lebih besar daripada modal ya. Jadi ini untung kasusnya. Besarnya 100.000 ya, tinggal dikurangin aja. Kalau yang nomor 2 ke Paja ya nanyanya. Yang lain jangan kasih tahu, Cik. Coba ini ke Paja jangan langsung. Ja, ini kalau misalkan pendapatannya saya udah dikasih tahu. Pendapatannya 1 juta, rodanya 1.700, ini rugi. Kenapa rugi? Oh, lebih dikit ya. Oh, ada di situ, di contoh. Ini rugi ya, ruginya berapa, Za? 200.000. Dapat dari mana 200.000?
Dikurangin. Gitu ya. Oke. Ini impas. Kenapa impas? Ini sama ya. Sama. Besarnya 0. Nomor 4. Kepa nomor 4 apa gimana? Kenapa rugi? Iya, ini pokoknya pendapatannya lebih kecil daripada modal, dia rugi ya. Ruginya berapa? 50.000. Terakhir yang ini, Za. Berlima. Untung rugi. Untung berapa? 200.000 ya. Ya, silakan diisiin di tabelnya. Nanti kalau sudah kita lagi. Pogi akan periksa ya. Bakal dicek atau nanti ya. Diperkecil dulu 2/12 ya. Ya. Diperkecil dulu 1/6 kan berarti 1/6 kali berapa yang itu? Kali 100%. Dihilangin kalau ada nolnya di sebelumnya, di bawahnya. Kalau udah habis nggak usah. Kalau bisa ada 0 dicoret dulu. Kalau misalkan udah habis berarti nggak usah. Ini udah ya, nanti diisiin di tabelnya ya, Alburan Sukro 1. Pogi akan jelasin yang persentase keuntungan, waktunya cuma tinggal 5 menit lagi. Rumus ini ada di sana ya, ada di modul ya. Jadi Pogi nggak akan minta kalian buat nulis. Pokoknya kalau kerugian persentasenya, kerugian per modalnya dikali 100%. Kalau keuntungan berarti untung per modal dikali 100% kan gitu ya. Nah, kita cobain ke yang hiburan Sukro 2 nih ya. Dibagi aja, dibagi lagi. Maupun dibagi 3, nanti koma-koma di sini. Iya, coba yang ini nih. Ini kasusnya untung atau rugi nih nomor 1? Kenapa rugi? Iya, besarnya berapa ruginya? 100.000. Nah, persentasenya persen rugi gitu ya, sama dengan ruginya berapa nih? 100.000 dibagi modal. Modalnya berapa? 1 juta. Nah, dikaliin 100%. Dah, tinggal dihitung ya. Cara ngitungnya, lihat di atas ada nolnya 5 ya, coret. Di bawah juga coret 5. Terus ke bawah nih kali ini 1/10 kali 100%. 100 dibagi 10 berapa? 10. Kaliin ke atas 10 kali 1 10. Berarti hasilnya 10%. Beres gitu doang. Diulang ya. Pertama, rumusnya itu kan persentase untung persentase rugi itu besar ruginya tuh tulis dulu berapa? Besar ruginya tuh tadi 100.000 ya. Dibagi modalnya 1 juta. Nah, modalnya 1 juta dikaliin 100%. Nah, nolnya dihilangin ya. Di atas ada 5, di bawah juga ada 5. Nah, tinggal kali ini 1/10 kali 100, ini 100 kali bagi dulu ke bawah tuh bagi. 100 bagi 10? 10. Kaliin ke atas. 10 kali 1? Iya, 10% gitu ya. Nah, silakan cobain nomor 2, 3, dan 4, 5 sendiri ya. Yang ini cari tahu dulu ruginya atau untung atau rugi gitu ya. Terus besarnya. Yang 2 dulu aja. Ya gitu? Oke. Nanti kita bahas ya. Hitung dulu ini kasusnya besarnya tuh berapa gitu ya. Boleh dicoret ke bawah sini nih. Nolnya coret 1 ya, dicoret lagi. Maksudnya kan persen R. Maksudnya kalau untung itu berarti persen U. Ya, persen U. Oke. Iya, sama.
Coba Za kerjain bareng ya, ini sejuta, ini 1.100.000. Ini kategorinya untung rugi. Rugi ya. Rugi berapa? 200.000. Nah, terus udah gitu persentase rugi sama dengan besar ruginya 200.000 kan ya? Per berapa modalnya? 1.000.000 atau ya 1.200.000? Hati-hati ketukar. Nah, 1.200.000 ya. Kaliin 100%. Udah tinggal dihitung kayak yang di atas ini, coret-coret nol. Setidaknya mending isi aja dulu tabel-tabel yang kamu ngerti dulu. Yang gampang tuh yang tabel kategori ya sama besarnya. Sisanya yang hitungannya finishing di akhir. Udah jam segini lagi. Yang kedua ini Pak Ogi bahas yang kedua ya. Terakhir, ini udah. Nolnya di atas ada 5 ya, coret. Di bawah juga ada 5. Nah, 2 sama 12 kalian sederhanakan dulu biar lebih gampang, nanti angkanya nggak terlalu besar-besar ya. 2/12 jadi berapa? Ya, 1/6. 1 ini 6. 100 dibagi 6. Nah, kotret. 100 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 10? 1 ya. 6, ini 4. Turunin nolnya. 6 kali berapa yang mendekati 40? 7 kelebihan 42. 6 kali 6 ya. 36. 4 lagi. Oh, ini ada 4 mentok ya. Jadi koma di sini. 40. 16,6666. Nah, ini 16,66% lah ya, atau 67. Jadi bisa aja nanti hasil hitungan itu koma-komaan kayak gini. Gitu ya. Makanya yang direkomendasiin ke math class mending ikutan ya. Jangan disia-siain kesempatannya. Gitu aja dari Pak Ogi. Classroom lagi. Oh, ikut aja langsung. Itu mah offline kelasnya. Offline. Nggak online ya. Sisanya silakan kerjain sendiri di rumah karena waktunya udah habis. Kita bisa apa? Tetap PTN tidak datang aja. Enggak. Datang aja mending nggak usah online. Kalau online pusing. Offline aja. Datangnya ya ke sekolah aja. Pas ke bagiannya ya. Ya gitu aja ya dari Pak Ogi. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pasar, no.